Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa apa yang ingin Engkau pesankan lewat firman-Mu, kami percaya bahwa Engkau Bapa yang baik. Engkau sendiri yang akan berbicara untuk menyampaikan isi hati-Mu tentang perkawinan. Kami tahu Tuhan bahwa menjalani pernikahan ini bukan perkara yang mudah, karena kami menghadapi banyak tantangan. Tapi ketika firman ini menjadi kekuatan buat kami, maka kami akan semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hamba-Mu, dan biarlah semua kemuliaan ini kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Yuk kita mau hari ini ya, bagaimana saya akan berkhotbah ketika pasangan kita itu selingkuh. Ya, kita percaya bahwa hari ini kita akan belajar sesuatu ya. Memang pada waktu pasangan kita selingkuh atau berubah ya, mungkin dulu tidak kasar Bu Eli ya, sekarang kok kelihatannya kasar. Dulu itu so nice, so sweet Bu Eli, tapi kok sekarang kelihatannya mulai suami saya berubah Bu Eli. Mungkin dengan keadaan pandemi ini, ekonomi, tekanan dalam pekerjaan, termasuk istri-istri banyak yang berkeluh kesah. Bukan lagi suami selingkuh yang jadi problem, yaitu apa? Ketika mereka melihat bagaimana ya suaminya berubah, ya suka marah, sudah tidak ada lagi kemesraan lagi karena semua masing-masing stres. Itu sebabnya yuk kita mau belajar hari ini sesuatu yang Tuhan akan jelaskan lewat firman-Nya ya, bagaimana kita semua akan belajar untuk menjadi istri, menjadi pasangan hidup yang tetap setia ya, karena ini kebenaran. Yuk kita belajar. Bagaimana saya akan menjelaskan gini, satu gambaran yang kemarin ada seorang ibu ya, konseling sama saya. Dan ibu ini berbicara gini, Bu Eli, saya sudah capek. Kenapa Bu? Saya tanya. Karena suami saya itu sampai hari ini Bu Eli masih saja ya sudah diterima baik-baik, diampuni, dia masih lagi kembali sama wanita tobat itu lagi Bu Eli. Dia masih lagi menghubungi wanita tobat dan dia masih tidak bisa hidup tanpa wanita tobat ya. Saya cuma berkata sama ibu ini, Ibu, kita percaya bahwa hari ini setiap proses jatuh di dalam dosa suami kita itu adalah proses satu pembelajaran kehidupan. Tangkap ya. Jadi gini, banyak pasangan yang kecewa ketika melihat hasil. Kita ini tahu bahwa hari-hari ini kita lagi mendoakan suami yang jatuh dalam dosa, baik itu selingkuh, baik itu KDRT, baik itu suami yang kasar, baik itu suami yang punya karakter-karakter peminum, penjudi dan sebagainya ya. Mungkin kita ada di posisi ini. Nah, ketika kita berdoa, kita sudah setia, kita sudah ngampuni, kita ini masih melihat kok hasilnya mengecewakan. Saudara tangkap ya, kita berpikir kok gini ya Tuhan, makin tak doain makin menggila-gila minumnya, judinya, selingkuhnya, kok seperti ini Tuhan. Sementara kita tahu bahwa target Tuhan, suami itu kembali kepada Tuhan, bukan kita melihat hasilnya suami kembali sama kita lebih dahulu sesuai dengan apa yang kita lihat hasilnya. Kita percaya bahwa kalau Tuhan masih izinkan penjudi, pezina, pemabuk ya, atau KDRT itu jatuh di dalam dosa, itu karena salah satu cara Tuhan bawa suami kembali kepada Tuhan melalui didikan. Nanti dia jatuh dalam dosa, dia akan belajar sesuatu. Tangkap ya saudara, belajar sesuatu gimana Bu Eli? Dia akan tahu bahwa dosa itu bayarnya mahal. Akibat dosa itu tidak enak, sehingga dia akan kapok. Akan berkata gini, aduh amit-amit ya, enaknya dosa itu, kekasaranku, judi, semua itu ternyata tidak ada gunanya.
semuanya itu hanya menghasilkan sesuatu yang berakibat buruk. Misalnya orang yang suka judi akhirnya bangkrut. Biarin, kalau memang kita berdoa untuk sesuatu pertobatannya, tapi dia tetap tidak mau, kelihatannya tambah parah. Mungkin yang jinah tambah jinahnya parah, yang suka mabuk tambah parah. Itu salah satu cara Tuhan mengizinkan dia jatuh di dalam perbuatan dosanya, dan nanti dia belajar sesuatu yang membuat dia akan kapok, jerah, tidak akan mengulangi lagi. Tangkep ya saudara. Jadi pasangan kita yang lagi bergumul dengan suami-suami, pasangan hidup, mungkin istrimu lagi selingkuh, istrimu lagi berbuat yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, itu hasil menurut cara pikir kita. Saudara pikir kalau dia tidak baik, berarti saudara gagal sebagai pasangan mendoakan pasanganmu berbuat baik, bertobat. Bukan. Sekali lagi, iblis selalu menanamkan hasil, tapi Tuhan menanamkan proses, supaya lewat proses ini suami-suami nanti, pasangan hidup baik istri itu bertobatnya itu dari dalam. Tangkep ya, karena dia punya pengalaman hidup, belajar sesuatu, dan membuat ketika dia bertobat, dia tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama, saudara. Bahkan dia akan bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Karena proses yang diizinkan Tuhan terjadi dengan kejatuhannya berulang kali, itu membawa dia ketemu Tuhan. Saudara tangkep ya. Jadi hari ini jangan terus berkata gini, percuma loh Bu Eli tak doakan, tak baiki, tak kasih senyum seperti Bu Eli ngajari saya, suruh kasih senyum ting ting ting, tapi hasilnya bukan ting 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 Bu Eli, tong 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 gregetan Bu Eli, hasilnya aduh saya kepingin ngeracun. Nah itu banyak ibu-ibu datang sama saya. Jangan kecewa. Saudara jangan fokus dengan hasil, karena Tuhan itu tidak mau membuat seseorang itu bertobat hasilnya instan. Dia harus melewati jatuh-jatuh dulu, terbentur dulu, baru terbentuk karakter Kristus. Makanya kalau berdoa jangan lihat hasilnya. Percayalah kalau Tuhan mau suami-suami, istri-istri ketemu dengan Tuhan, Tuhan bilang gini, harus melewati proses dia merasakan akibat perbuatan dosanya dulu. Kalau dia tidak merasakan hal ini ada akibatnya, dia tidak akan kapok nanti. Nah, kita tidak tahu, makanya kita terus berdoa supaya doamu itu bawa suami nanti jatuh di dalam kasih karunia Tuhan yang besar ya, supaya dia itu kalau bayar harga itu masih ada kasih karunia, saudara. Kasihan kan kalau upah dosa itu benar-benar bayar harganya sampai kita tidak jagai suami kita ya. Ada ibu-ibu yang doa gini, Bu, saya ini ya setengahnya agak menyesal. Kenapa Bu? Suami saya waktu sakit Bu Eli, saya doain sampai bercucuran air mata, sampai puasa-puasa Bu Eli, sampai saya nangis Tuhan, karena suami saya juga nangis Bu Eli, minta maaf supaya saya doakan. Setelah saya doakan sehat, balik lagi sama wanita tobat Bu Eli. Coba Bu Eli, saya cuma bilang sama ibu ini, Ibu jangan pernah menyesal atas doa ya. Doa itu urusannya sama Tuhan. Kalaupun suami ibu sembuh hari ini, didoakan jatuh lagi, tidak apa-apa. Nanti Tuhan punya cara didik dengan obat antibiotik yang dosisnya lebih tinggi lagi. Tidak tahu. Tapi kita jangan doain yang buruk-buruk ya. Tuhan itu lagi menilai. Nah, yuk kita lihat hari ini ya. Saya akan berkhotbah bagaimana hari ini kita itu jangan lagi ketika pasangan hidup kita selingkuh atau berubah, kita tidak menghormati lagi perkawinan ya. Ayatnya di Maleakhi 2 ayat 14-16. Nanti kita bahas ayat berikutnya. Saya waktu dapat ayat ini langsung saya bilang sama Tuhan, ini pesan Tuhan yang luar biasa ya. Nanti saya bahas di berikutnya. Kita baca dulu di Maleakhi 2 ayat 14-16. Yuk kita baca sama-sama. Dan kamu bertanya, oleh karena apa?
ya. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia ya. Ini peringatan buat perkawinan yang sudah tidak ada kesetiaan ya. Mungkin suami terhadap istri, istri terhadap suami ya. Padahal Tuhan ingatkan, aku ini jadi saksimu loh. Waktu engkau menikah di depan altar kudusku, engkau sudah melibatkan aku menjadi saksi bahwa suami itu adalah satu istrinya, yaitu di masa mudanya. Saudara lihat ya, dan kepadanya engkau tidak setia. Padahal, nah Tuhan berkata gini, dialah teman sekutumu, partnermu, dan istri seperjanjianmu. Artinya gini, Tuhan berkata gini, apapun yang terjadi dalam pasangan hidupmu, kalaupun suamimu tidak setia, istrimu tidak setia, ketika aku yang dilibatkan jadi saksi di dalam perkawinanmu, mulai hari itu engkau harus ingat ya, suami istri itu sekutu, artinya partner yang tidak bisa dipisahkan dengan seperjanjian, yaitu janji sampai maut yang memisahkan. Saudara tangkap ya, begitu kita menikah, kita kalau punya anak-anak yang sebelum menikah, tanamkan ini di Maleakhi 2. Ingat, sebelum engkau menikah, jangan main-main. Kalau sudah pacaran tidak cocok, jangan dipaksa dicocok-cocokin. Misalnya waktu pacaran, anak saudara berkeluh kesama, aku itu dihajar. Misalnya, aku itu dikhianati, dia selingkuh sama teman saya. Aku itu sering dimaki-maki, aku itu sering bertengkar. Sekali lagi, jangan hanya karena melihat ya, ada banyak ibu-ibu yang saya lihat, karena lihat usia anaknya sudah banyak, takut nanti tidak laku ya, sehingga dipaksakan. Dan saudara perlu tahu, pada waktu menikah, anak saudara harus diingatkan, ini adalah Yesus menjadi saksimu loh, jangan main-main. Dan kalau Tuhan dilibatkan jadi saksimu, apapun pasanganmu itu tetap partnermu, teman seperjanjian, janji hanya maut yang bisa memisahkan. Lihat ya ayat 15-nya, kita baca sama-sama. Jadi kita percaya saudara, makanya ada banyak ibu-ibu tanya sama saya gini, ini gambarannya yang saya berikan. Ibu bilang gini, Bu, katanya kan di firman Tuhan keturunan orang benar diberkati. Lah suami saya atau istri saya ya, itu kan jatuh di dalam selingkuh. Lah itu kan bukan keturunan orang benar, Bu, karena papanya jatuh di dalam dosa selingkuh, narkoba, ya, penjudi dan sebagainya. Menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya ya, saya percaya ada seorang hamba Tuhan juga pada waktu itu berbicara sama saya gini, Bu Eli, jangan takut. Engkau ini imam yang ngambil tongkat. Pada waktu imam ini tidak berfungsi, maka istri itu berhak mengambil tongkat imam. Yang Tuhan pedulikan hari ini, jangan sampai ibu sebagai pemegang tongkat imam jatuh juga dalam dosa, habis anak-anak. Tapi kalau ibu sebagai istri penolong, ibu tetap pegang tonggaknya imam yang benar, maka Tuhan perhitungkan siapa si pemegang tongkat. Pada waktu saya dapat ayat ini, saya berkata, oh ini firman-Nya. Tuhan, saya tahu saya ini partnernya suami saya. Kalau suami saya jatuh dalam dosa, maka partner ini berhak mengambil alih tongkat imam. Keimaman ini sudah tidak dipegang suami karena partnernya jatuh. Justru yang hari ini harus berdiri adalah saya sebagai istri penolong yang pegang tongkat imam, karena saya partner yang pantas, yang layak untuk memegang tongkat imam. Dan saya adalah teman seperjanjian yang hanya bisa dipisahkan dari maut. Lihat ya 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Nah, apa yang diawali dengan roh, menikah, jangan diakhiri dengan daging, perceraian. Kenapa? Karena Tuhan berkata seperti ini. Dan apakah yang dikehendaki? Kehendak Tuhan yaitu kesatuan. Jadi bukan perceraian, perpisahan, tidak ada. Yang namanya sekali menikah ketika Yesus menjadi saksi, itu yang dikehendaki pada waktu. Misalnya Shelly dan suaminya menikah, itu yang dikehendaki. Tuhan berkata gini, ingat ya Shelly, aku menghendaki kesatuan. Yang kedua, keturunan ilahi itu sudah aku titipkan. Jadi pesan Tuhan,
Kalau imam sudah jatuh, istri atau suami, salah satu penonggak imam itu supaya tetap menghasilkan keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu. Janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Pernikahan yang mula-mula. Artinya apa? Jagalah dirimu, ayat 16 diulangi, diteguhkan lagi. Aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah. Jadi ketika saudara baca firman ini berulang-ulang, nanti saudara akan mendapat pewahyuan. Dan Tuhan memberikan saya satu pewahyuan seperti ini. Bagaimana ketika pasangan hidupmu selingkuh atau tidak berubah dari Maleakhi 2 ini. Tuhan cuma bilang gini, kamu tetap hormati perkawinan. Ingat ya, Tuhan berkata gini, waktu perkawinan ini aku berikan, kamu tetap tahu bahwa aku ini sudah jadi saksi perkawinan Eli dan Nyoto. Dan Eli dan Nyoto itu selamanya di pemandangan Tuhan, dia tetap jadi partner, dia tetap jadi sekutu, dan dia tetap jadi seperjanjian. Hanya maut yang bisa memisahkan. Itu sebabnya Eli, waktu suamimu jatuh di dalam dosa, engkau tetap harus menjaga dirimu supaya engkau tetap menghormati perkawinan ini. Jangan sampai engkau tidak bisa menjaga diri, engkau justru mulai memporak-porandakan rumah tanggamu sehingga engkau tidak menghasilkan keturunan ilahi. Tetap ingat, ada kesatuan yang aku titipkan, ada keturunan ilahi yang aku titipkan dengan engkau tetap menjaga diri sebagai imam yang benar. Tangkap ya. Jadi dari rangkuman ini saya rangkum, kalau pasangan hidupmu selingkuh atau mulai berubah, tidak ada kata berpikir untuk berpisah atau bercerai. Sekali lagi, yang sudah terlanjur tidak mengerti firman, saya tidak menghakimi. Tapi ada banyak ibu-ibu setelah mengerti firman, ibu bilang gini, Bu, kalau saya punya walaupun suami saya sudah cerain saya dan saya sudah bercerai, boleh tidak saya menghendaki kesatuan keturunan ilahi lagi dan saya mau menjaga diri saya untuk saya memulihkan rumah tangga saya? Oh, sangat boleh, nggak apa-apa. Karena pada prinsipnya Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. Kehendak Tuhan itu yang tergenapi. Itu sebabnya hari ini siapapun pasangan hidupmu, mau parah penjudi, mau pemabuk, mau penjina, mau dia seburuk apapun dia sudah bangkrut hari ini, jangan pernah berpikir untuk bercerai atau berpisah. Hormati perkawinan karena engkau sudah melibatkan Tuhan jadi saksimu pada waktu itu. Engkau adalah tetap partner seperjanjian daripada suami istri yang tidak bisa dipisahkan, hanya maut. Bahkan tujuan Tuhan ketika kita dipersatukan yaitu adalah kesatuan keturunan ilahi, di mana kita harus tetap menjaga diri sebagai imam. Saudara tahu, keluarga itu tempat pelatihan karakter yang paling baik. Saya berubah hari ini ketika saya ada masalah dalam rumah tangga, dan saya hari ini mempraktekkan pelatihan karakter Kristus yang terbaik. Jadi jangan takut ya. Sekali lagi ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi struggle dengan pasangan hidupnya, percayalah bahwa pasangan hidup ini lagi diproses. Jangan sekali-kali lihat hasil. Kalaupun dia kembali lagi dengan wanita tobat, kalaupun dia masih terlihat judinya masih parah, mabuknya masih parah, dugemnya masih parah, jangan takut. Dengan keparahan-keparahannya itu nanti titik balik, dia akan ngalami Tuhannya luar biasa. Pertobatannya gila-gilaan. Kenapa? Dia nanti akan melihat akibat parahnya itu ada satu titik, dia akan terbenturnya sakit. Dan dia bilang, aduh sakit. Dan itu yang akan membuat dia ketemu Tuhan. Selama kita jadi istri yang setia, ya. Jadi jangan lihat hasil ya ibu-ibu, justru makin parah nanti terbenturnya makin keras, terbentuk
karakter Kristus itu makin luar biasa. Tangkep ini. Jadi jangan lihat prosesnya, biarin. Dia jatuh, dia terbentur dengan jatuhnya dalam dosa. Nanti terbenturnya itu suakit. Makin parah terbenturnya itu makin kerasa dia. Nanti suakitnya kayak apa dan makin terbentuk karakter Kristus. Jadi jangan lihat hasilnya. Lihat hasil kecewa. Saya kalau lihat hasil kecewa enggak? Oh sangat saudara. Kalau saya lihat hasil suami saya terus, saya enggak jadi hamba Tuhan. Saya error saudara. Suakit hati tiap hari bercucuran air mata aja. Tiap hari bisanya merenungi nasib di kamar. Oh nasibku, malangku, malangku, nasibku. Terus gitu. Oh nasibku, malangku, malangku, nasibku. Tapi hari ini saya tahu, dengan jatuhnya suami-suami pasangan hidup kita, dia akan terbentur dan dia berkata sakit dan dia akan cari Tuhan nanti. Amin. Tapi jangan didoakan yang buruk ya. Jangan didoakan bangkrut, stroke, itu kita tidak boleh. Kita tetap doakan supaya saat dia terbentur itu pun tetap anugerah perlindungan Tuhan jagai suami kita sehingga dia hari itu dia bertobatnya sungguh-sungguh ya. Kita mau kan pertobatan suami pasangan kita bukan tobat kumat, capek deh. Maunya kita tobatnya kayak Yusuf, cinta Yesus, benci dosa. Dikejar istri Potifar, dia kabur, dikejar judi, dugem, dikejar mabuk-mabuk minuman keras, dia kabur. Itu yang kita mau. Amin ya. Yuk kita lihat Hosea 4 ayat 1 ini ayat yang bagus ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau pasangan hidup kita jatuh dalam dosa, ingat ya, suami istri lagi berperkara sama Tuhan. Bukan saya seperti saya ketika Pak Nyoto jatuh dalam dosa. Pak Nyoto itu sedang berperkara sama Tuhan, bukan sama Eli Kurniawati lagi. Jadi Eli Kurniawati tidak perlu menghadapi Pak Nyoto dengan kekuatannya. Tidak perlu marah-marah. Tapi cukup dengan apa yang Tuhan mau, yaitu ramah. Ya, marah dan ramah ini beda tipis. Tapi artinya itu beda jauh. Ya, jadi kalau hari ini pesan saya, istri-istri suami yang ngadepi pasangan lagi jatuh dalam dosa, itu mereka sedang cari perkara sama Tuhan. Jangan takut. Kalau cari perkara sama Tuhan, ya percayalah Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Kalau saudara masih bisa dibohongin, aku tidak selingkuh, aku tidak minum kok, meeting, rapat, aku tidak bohongi kamu. Nah itu saudara bisa. Tapi kalau Tuhan, dia bisa bohongi ibu-ibu meeting padahal ketemu sama wanita tobat. Tapi Tuhan tidak bisa loh. Dia lagi cari perkara loh itu. Tidak apa-apa, nanti Tuhan yang berperkara. Tapi buat saudara yang jadi pasangannya yang hari ini disakiti, jangan cari perkara. Ayatnya lihat ya. Hosea 4 ayat 1. Lihat ya. Hosea 4 ayat 1. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Ya. Dengar saudara, kita ini Israel rohani. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Lihat ya. Sebab apa? Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Waktu saya baca firman ini, Tuhan itu menjelaskan dalam hidup saya seperti ini. Eli, kalau suamimu lagi cari perkara sama aku, kamu jangan bales loh ya. Kalau kamu bales, kamu lagi cari perkara sama aku juga. Oh, waktu saya baca ayat ini, Tuhan bilang gini, lihat ya, firmanku berkata, Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk Israel sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Jadi 3 hal yang saya akan bahas hari ini. Ketika pasanganmu selingkuh atau berubah, tetaplah hormati perkawinan. Yaitu dengan apa Bu Eli menjaga kesatuan kita sebagai partner? Yang pertama, tetaplah setia. Wow, ya. Jadi kalau orang bilang boleh kok cerai Cina, ndak. Kalau saudara pilih tidak setia, saudara pilih pasangan lain karena ada pacar lama datang. Pacar lama sudah cerai datang, yuk aku janji mencintai engkau, mengasihi engkau ndak seperti suamimu. Itu omong kosong, itu cuman setahun, madunya setahun,
racunnya nanti lama-lama 2 tahun racun semua. Sudahlah, percaya. Jangan percaya dengan rayuan gombal. Madu-madu itu awalnya. Nanti kalau sudah nikah sama aja minum racun. Kalau saudara tidak pernah berubah, itu namanya bagian dari proses. Makanya banyak orang berkata menikah 2 kali, 3 kali Bu Eli sama, pancet tidak berubah. Ya sama dapat pasangan manis, madunya cuman di awal. Tahu-tahu racun Bu Eli, buat saya racun, saya hidup sakit hati. Nah sama aja kan, lebih baik yuk. Kalau sama-sama, yuk kita berjuang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan berkata, Eli, kalau kamu tidak setia sama Pak Nyoto, kamu memang ada yang naksir. Mungkin kamu berpikir, iya ya, yang naksir aku itu ya, oke loh, cintaku. Mungkin ibu-ibu juga berpikir seperti itu. Tapi Tuhan bilang gini, tapi kamu lagi cari perkara loh sama aku. Lah aku suruh kamu setia, kamu tidak setia. Kamu berkata bawakan jinab. Boleh Tuhan. Nah itu beda ya. Jadi ketika kita mengerti firman, hari ini Tuhan bilang gini, nak jangan cari perkara lah sama aku. Sudah, lebih baik kan kita ini sejalan sama Tuhan. Jangan cari perkara. Tuhan bilang gini, tetaplah setia. Yang kedua, tidak ada kasih, berarti tetaplah mengasihi pasanganmu. Yang ketiga, yaitu tidak ada pengenalan Allah akan negeri. Berarti saudara harus tetap bertekun dalam proses rumah tangga ini, karena tujuannya saudara semakin mengenal Tuhan. Ya, Ayub berkata apa? Dulu dari kata orang, tapi sekarang aku mengalami Tuhan sendiri. Jadi proses pengenalan Allah itu dengan bertekun dalam prosesnya. 3 hal saudara yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu tetaplah setia. Hormati perkawinanmu dengan tetap setia. Yang kedua, tetap mengasihi pasangan kita apa adanya. Sudah bentuknya mau limited edition, sudah paketnya lengkap. Perempuan ya iya, mabuk ya iya, penjudi ya iya, KDRT ya iya Bu Eli. Suami paket lengkap kayak gini loh, mau diapain Bu Eli? Mau dipertahanin? Mati saya Bu Eli. Uang sudah bokek Bu Eli, sudah 5 paketnya Bu Eli. Terus Bu Eli mau dipertahankan orang 5 paket yang jengkel kan, ini lama-lama saya yang mati. Saudara percaya, semakin banyak paket yang saudara jalani dengan prosesnya Tuhan, karena saudara lagi dididik mengenal Tuhan, saudara tetap setia, tetap mengasihi, maka di depan pemulihannya nanti saudara akan menikmati paket lengkapnya Tuhan. Paket kerajaan surga yang lengkap dicurahkan. Orang lain tidak bisa menikmati, saudara bisa nanti. Kenapa? Karena Tuhan bilang gini, kamu tahu toh? Nggak lihat toh hari ini dia diberkati, kenapa? Karena dia sudah bayar harga. Setia, mengasihi, tetap tekun, bertahan dalam proses. Suami paketnya 5, istri yang paketnya mungkin banyak, tapi dia tetap mau setia. Dia tetap bertahan menghormati perkawinannya, karena dia tidak mau cari perkara sama aku. Dia mau sejalan dengan rencanaku. Aku kirimkan paket lengkap dari surga. Paket lengkapnya surga itu unlimited ya. Makanya nanti saudara lihat, orang yang setia menghormati perkawinan itu tidak main-main loh saudara upahnya. Lihat ya, upahnya itu kesatuan keturunan ilahi. Bayangin saudara, kalau sudah berbicara keturunan ilahi, anak cucumu itu diberkati Tuhan, sudah unlimited saudara. Pasti turun saudara. Itu sebabnya jangan pernah berpikir, walaupun orang dunia ngomong gini, bodoh loh kamu Eli, kamu ini bertahan dengan suami kayak gini, ini kamu stupid. Kamu loh mau apa lagi? Orang dunia mungkin berkata gini, suamimu ini kalau 1 paket aja ada plusnya, masih mending loh Eli. Mungkin orang berbicara seperti itu, tapi ini sudah mungkin paketnya mungkin gimana ya. Mungkin Bu Jen juga dikata gini, ini paketnya sudah lengkap Bu Jen, sudah cari suami yang paketnya mungkin ya sudahlah 1, supaya yang 4 kamu masih bisa nikmati. Nah kalau 5 loh, kamu nikmati apa? Percayalah, kita hari ini bukan berjuang untuk nikmati paketnya dunia,
Tapi buat saudara dan saya yang hari ini tetap menghormati perkawinan pasanganmu yang selingkuh dan berubah, itu karena engkau sedang kejar paketnya Tuhan. Plus keturunanmu akan menikmati, karena target Tuhan adalah keturunan ilahi, berkat ilahi itu tercurah atas rumah tangga saudara. Amin saudara. Yuk, bagaimana kita belajar dari seorang tokoh yang tetap setia. Siapa saudara? Abigail. Kalau saudara baca Abigail ya di 1 Samuel 25 ayat 24 ya, saudara baca dulu. Yuk kita buka. Kita tahu bahwa Abigail itu setia sama suaminya Nabal. Nabal itu bebal bencekno, yang jengkelno, kasar. Sudah gitu suka maki-maki istrinya. Itu bukan suami yang sudah ideal sama sekali. Tapi lihat kesetiaan Abigail. 1 Samuel 25 ayat 24. Ia sujud pada kaki Daud. Ini pada waktu Nabal akan dibunuh oleh Daud ya. Kita percaya bahwa suatu kali suami yang kayak Nabal ini nanti berhadapan dengan Daud. Tidak tahu terbentur dengan apa. Tapi pasti ada masalah dengan yang Tuhan kirim dengan Daud ya. Nabal ini bebal, akibatnya terbentur dengan seorang yang namanya Daud. Daud ini ya setengahnya ya preman juga. Daud marah, Daud mau bunuh Nabal. Tapi lihat Abigail, istri yang luar biasa. Apakah Abigail hari itu bilang ini, syukur Tuhan, saya doain supaya Daud cepat bunuh Nabal suami saya, supaya saya cepat dikawin dengan Daud. Enggak loh saudara. Lihat ya yang dilakukan Abigail yang setia. Ia sujud pada kaki Daud. Ini Daud pada waktu mau bunuh Nabal. Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan suamiku. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu. Saya percaya Abigail ini sudah melepaskan pengampunan. Dia tidak membalas yang jahat dengan Nabal. Buktinya dia sampai mohon-mohon sama Daud. Daud, aku aja tuh Daud yang nanggung. Ampuni ya Daud, suamiku ampuni. Jujur, kalau saudara seperti Abigail, kita percaya jarang, bahkan sedikit orang. Kalau bisa wapok biar kapok. Tapi lihat ya ayat 34. Apa yang dilakukan Daud? Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika Abigail tadinya tidak segera datang menemui Daud, pasti tidak ada seorang laki pun yang tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Ayat 35, lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah aku mendengar perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Kita percaya sebagai istri pasangan hidup, jangan doakan suami yang kayak Nabal itu ketemu Daud terus dikapok-kapokin. Tapi kita tahu kita juga ada di dalam penilaian Tuhan. Abigail punya hati yang tidak membalas suaminya dengan yang jahat. Dia hari itu rela berkorban buat suaminya sampai mohon-mohon sama Daud. Naisa aku ayo yang bayar harga Daud, jangan suamiku. Lihat ya, rela berkorban. Yang ketiga, dia tetap sebagai penolong. Waktu dia tetap berfungsi sebagai penolong, dia tetap melihat suaminya tetap dalam anugerah. Sampai hari itu Daud tidak jadi bunuh suaminya. Kita percaya kalau kita doakan suami kita yang baik, anugerah Tuhan itu masih ada kok. Buktinya Daud hatinya diluluhkan. Daud hatinya yang keras tadi sama Tuhan juga pasti diluluhkan lewat Abigail, sehingga Daud membatalkan rencananya yang jahat. Tapi Nabal tetap mati akibat bayar harganya, bukan karena Daud, tapi karena Tuhan sendiri yang punya perkara dengan Nabal. Tangkap ya saudara. Jadi hari ini yuk kita ini percaya kok, suami yang kayak Nabal, bebal, yang mungkin aduh bebal Bu Eli, suami saya itu bebal, sudahlah percaya. Suatu kali dia yang cari perkara kan sama Tuhan terus kan. Nabal itu kan cari perkara, Abigail ngampuni kelihatannya keset. Tapi yang Tuhan tahu bahwa ketika Nabal cari perkara, Nabal itu dikirim Daud. Tuhan lagi ngirim Daud ke dalam hidup suamimu supaya terbentur. Terbentur kalau sudah sakit nanti dia akan terbentuk. Amin. Jangan lagi ya.
Ada kesaksian kemarin saya dengar, ada seorang ibu yang hari itu dia sudah bersikap seperti Abigail, tidak membalas yang jahat. Dia sudah rela berkorban buat suaminya. Yang ketiga, dia tetap menjadi penolong buat suaminya, ya. Tapi suaminya makin parah, suaminya makin menjadi-jadi, sampai pada titik tertentu dia tetap setia, dia tidak menggugat suaminya cerai. Suami istri ini tidak cerai, tiba-tiba suaminya meninggal mendadak, saudara. Tidak sakit apa-apa, sakitnya biasa-biasa, akibatnya suaminya meninggal. Tapi ketika suaminya meninggal, saudara tahu Tuhan kasih dia paket yang luar biasa. Suaminya kaya, semua harta benda, semua warisan itu ternyata jatuhnya buat dia dan anak-anak. Hari ini istri ini hidupnya bahagia. Dia enggak ya, dia hidup bahagia dengan anak-anak. Dia tahu bahwa Tuhan sang pembela hidupnya itu tetap membela orang yang mempertahankan, menghormati perkawinan. Hak-haknya tidak pernah hilang. Hak orang benar itu selalu dikembalikan Tuhan total, bahkan plus lipat. Karena Tuhan memperhitungkan hak orang benar itu, yaitu apa? Paketnya surga dikirimin lengkap ke dalam lumbung-lumbung orang benar sampai keturunannya. Saudara mau? Saya percaya keluarga ini nanti sampai anak cucu berapa keturunan, mereka tidak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan. Karena dia sudah bayar harga setia, menghormati perkawinan, seperjanjian sampai maut yang memisahkan. Ya, itu yang setia. Jadi seperti Abigail ya, tidak enak Bu Eli, tidak apa-apa. Doakan suamimu yang baik. Suamimu lagi cari perkara terus sama Tuhan seperti Nabal. Nanti ada Daud yang dikirim sama suamimu. Tenang aja, tenang ibu-ibu ya. Tidak usah didoakan. Tuhan sudah tahu Daud siapa yang akan dikirim buat suami-suami yang bebal. Ya, jadi percaya, tenang, setia. Jadi kalau ibu-ibu tidak setia, nanti ibu-ibu totalan lagi sama Tuhan. Cari perkara lah, ibu-ibu kan susah. Sudahlah, kalau kita sudah dikasih tongkat imam, jadilah pemegang imam yang benar. Jangan cari perkara sama Tuhan. Saya tidak mau cari perkara. Makanya walaupun orang bilang saya bodoh, tidak apa-apa, sudah bodoh menurut dunia, tapi ciamik katanya Tuhan. Kamu tidak cari perkara sama aku, kamu ciamik Eli, kamu akan aku berikan paket lengkap Eli sampai keturunanmu. Lihat ya, janjiku bukan janji bohong, tapi janjiku ya dan amin. Yang kedua, bagaimana kita tetap mengasihi ya. Orang yang mengasihi itu gimana? Amsal 17 ayat 9 dan 14. Satu pembahasan lagi kita selesai ya. Jadi yuk kita hari ini hormati aja perkawinan. Pasanganmu bobrok paketnya lengkap katanya Bu Eli. Nanti kalau paket lengkap aku setia hormati perkawinan, nanti aku dapat paket surganya juga lengkap. Siapa menutupi pelanggaran itu mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. 14-nya, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan di air, jadi undurlah sebelum perbatahan mulai. Ayat ini saya rangkum, kalau kita hari ini tidak mau cari perkara sama Tuhan, bagaimana sebagai pasangan yang menghormati perkawinan tetap mengasihi? Yang pertama yaitu ada kata-kata menutupi pelanggaran. Kasih itu menutupi pelanggaran ya. Jadi gini, bagaimana menutupi pelanggaran? Misalnya kalau suamimu lagi jatuh dalam pelanggaran ya, dia mabuk, KDRT atau dia berbuat salah, sudahlah. Kalau orang menutupi pelanggaran itu solusinya hanya boleh dengan kasih. Jadi tidak ada solusi lain. Suamimu bohongi kamu, kasihlah. Nutup pelanggaran itu artinya solusinya hanya dengan kasih. Nasehati pun tidak dengan emosi. Tapi nasehati, Pak, kalau kamu minum terus nanti levermu gimana? Pak, kalau kamu judi terus, judi itu loh selamanya ndak bisa buat orang kaya, Pak. Suatu kali judi itu ya bisa banyak, lihat contohnya banyak yang bangkrut, Pak. Ndak ada yang bisa kaya dari judi, Pak. Nah, itu caranya ya, jangan Pak sih, saya ndak boleh manggil Pak.
Dum, Hani, jangan ya Hani, sudah sayangku, yayangku, itu tuh jangan judi terus, uangnya disimpan yuk, sabarlah, memang judi itu kelihatannya kayanya cepet, tapi miskinnya ya cepet, kita itu lebih baik tunggu berkatnya Tuhan, nanti susah payah ndak nambahin, nah itu solusi. Orang yang menutupi pelanggaran itu akan menganggap menyelesaikan setiap pelanggaran itu dengan kasih. Itu yang artinya menutupi pelanggaran. Yang kedua, yaitu siapa membangkit-bangkitkan perkara. Jadi tidak boleh membesar-besarkan perkara. Itu kasih yang kedua. Jadi hari ini bagaimana kalau kita tidak bangkit-bangkitkan, tidak besar-besarkan perkara. Sudahlah, suami selingkuh jangan dibuat heboh. Sudah dikecilkan, ya. Artinya gimana? Kasih itu menutup banyak dosa dan pelanggaran. Kasih itu percaya dan mengharapkan segala sesuatu. Artinya kalau suamimu selingkuh, jatuh dalam dosa, sudahlah, percayakan suami yang selingkuh, mabuk, penjudi ke dalam tangan Tuhan, dan hanya harapkan Tuhan. Jadi tidak besar-besarkan perkara. Aduh, mati, aku bangkrut, aku bakal cerai. Enggak. Kalau kita mempercayakan kepada Tuhan, suami kita, dan kita hanya berharap kepada Tuhan, kira-kira Tuhan itu punya target yang baik enggak buat suami pasangan kita yang lagi bermasalah? Pasti di tangan Tuhan lah. Yang jahat jadi baik, yang judi jadi baik, yang selingkuh jadi imam, yang pemabuk jadi imam yang benar. Itu kasih. Jadi yang pertama, kasih itu menutupi pelanggaran. Yang kedua, kasih itu tidak bangkit-bangkitkan perkara, ya. Yaitu dengan apa? Dengan hari ini mempercayakan dan mengharapkan Tuhan saja yang bisa mengubah suamimu. Jadi tetap taburlah kasih, karena kasih itu percaya segala sesuatu dan berharap segala sesuatu. Percayakan suamimu, harapkan Tuhan yang bisa mengubah suamimu. Percayalah, Tuhan yang saudara percayai itu Tuhan yang hebat. Dia pakarnya, ahlinya mengubah manusia yang limited itu loh, yang hari ini jengkelin kayak Nabal itu. Lihat ya, Abigail tadi lupa bonusnya, dapat apa? Nggak usah doa, aduh aku biar cepet dikawin Daud, suamiku cepet mati, ndak loh. Tapi Tuhan sudah sediakan, Abigail akhirnya dikawin loh ya sama Daud, dapat loh. Itu sebabnya sesuatu paket lengkapnya surga akan segera dicurahkan atas hidupmu, atas suami yang bebal-bebal itu tadi. Abigail itu di-upgrade sama Tuhan jadi istri permaisurinya raja, ya. Jangan terus ibu-ibu bilang gini, aduh cepat mati supaya saya di-upgrade jadi permaisurinya sultan. Oh, tidak boleh seperti itu, ya. Itu busuk hatinya. Sudahlah, Tuhan tahu paketnya buat saudara. Nah, paketnya itu luar biasa saudara, ya. Tidak sebanding dengan rasa sakitmu. Makanya hormati aja perkawinan, ya. Kasih menutup banyak pelanggaran, kasih tidak bangkit-bangkitkan perkara, menutupi pelanggaran, solusinya hanya dengan kasih. Setiap pelanggaran tidak ada solusi, saudara hakimi. Tidak ada lagi istri yang pertenteng kelek katanya. Kamu ya tadi terlambat, kamu dari mana? Kamu tidak ada. Istri yang jadi satpam tidak ada. Kalaupun suaminya terlambat pulang, tidak usah dihambus-hambus bajunya, itu bau parfum dan sebagainya. Kita mau solusi pelanggaran hari ini, tetaplah dengan kasih Allah. Tidak membangkitkan perkara. Yang ketiga yaitu kasih itu apa tadi? 14, undurlah sebelum pertengkaran terjadi, yaitu menjauhi perbantahan. Tidak usah bantah-bantahan. Kasih itu selalu maunya damai, ya. Tidak usah debat, tidak usah maki-maki. Kalaupun saudara tidak salah, berkatalah maaf. Itu bentuk kerendahan hati. Tidak usah tunggu suami mau ngomong maaf baru 1 minggu tidak bicara, satu rumah, tidak boleh. Nanti itu menghalangi berkatmu, ya. Berkat yang setiap malam Tuhan berkata, aku memerintahkan berkat, ya, buat rumah tangga yang diam rukun bersama. Jadi alangkah baiknya kita sebagai pasangan menjauhi perbantahan, lebih baik berkata maaf ya, kalau memang aku salah, kamu memang kalau nyalain saya, ya sudah, saya minta maaf, saya mau berubah. Nggak usah membenarkan diri, itu malah membuat perbantahan, debat, maki-maki, pertengkaran. Mulai sekarang kalau disalah-salahkan, nggak salah, nggak apa-apa, sudah, nggak usah cari perkara. Tuhan, hakku mana? Nggak usah.
dosa. Mulai menjauhi perbantahan dengan kasih, dengan berkata maaf terlebih dahulu. Amin. Amin. Solusinya damai. Nggak usah besarkan perkara, lebih baik percaya berharapkan sama Tuhan. Suami yang bebal. Yang ketiga, mulailah sering berkata maaf supaya menjauhi perbantahan. 3 hal, amin, itu kasih ya. Yang terakhir, tadi yang pertama apa saudara? Yaitu seperti Abigail, tidak membalas yang jahat, rela berkorban buat pasangan yang galak ya. Yang ketiga yaitu Abigail itu menjadi penolong yang baik buat suaminya. Sampai mati loh dia jadi penolong. Tapi Tuhan punya perkara sama Nabal yang tidak bisa dikasih kesempatan hidup. Kenapa? Karena Tuhan lihat Abigail ini istri yang setia. Mungkin kalau Nabal terus hidup kasihan Abigail, makanya Nabalnya dibawa Tuhan pulang ke surga. Saya percaya Nabal pasti hidupnya sudah dalam pertobatan, karena Abigail pasti doakan waktu itu, Tuhan ampuni suamiku, belas kasihanmu, kalaupun Tuhan dia bersalah ampuni. Itu pasti diperhitungkan Tuhan, dan dia mendapatkan bonus penggantinya Nabal, yaitu Raja Daud. Wow, itu sebabnya hari ini jangan cari perkara ya ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ngerti firman. Yuk yang terakhir, bertekun dalam proses untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bu Eli bagaimana bertekun? Kita belajar seorang Hana ya. Hana itu disakiti Penina bertahun-tahun, apalagi Penina yang nyakiti, yang jahat, kayaknya diberi jalan angin segar sama iblis, dikasih angin segar punya anak. Sepertinya Penina yang nyakiti, yang jahat di atas angin, kamu ndak punya anak, aku makin disayang suamimu, aku punya anak ya. Ada berapa banyak orang yang suka banding-banding ke. Nanti khotbah saya Rabu itu, banding-banding ke, enak ya Bu Eli, itu disayang-sayang, jangan iri. Kita hari ini, saudara tahu, wanita tobat ya, yang hari ini di atas angin lagi cari perkara loh sama Tuhan. Biarin aja, dia lagi totalan sama yang di atas, pemilik langit dan bumi. Kita tidak tahu apa yang Tuhan akan jatuhkan kalau dia terus bebal. Nanti juga akan dijatuhkan hukuman-hukumannya, karena dia cari perkara terus sama Tuhan. Goda biji matanya, tidak main-main loh. Kita ini kan disayangi Tuhan, apalagi waktu kita ini hormati perkawinan, kita ini jadi orang benar, kita ini tetap ngalah, diinjek-injek, sementara yang namanya Penina yang kelihatannya dapat fasilitas lebih, disayangi suami lebih, suami kita lebih, dapat anak, sementara kita hak kita dicuri. Kira-kira dia hidupnya enak terus enggak? Enggak bakal saudara. Dia lagi cari perkara kok sama Tuhan ya. Diam aja. Nanti lihat ya, jangan terus seperti Hana. Jujur, ada banyak ibu-ibu yang ketika melihat wanita tobat di atas angin pelakor, dia merasa gagal. Hana itu merasa gagal karena merasa apa? Aduh, aku kok enggak punya anak ya Tuhan, enggak lengkap, aku ini enggak berfungsi sebagai wanita yang seutuhnya. Enggak usah seperti itu. Yang kedua, Hana itu hidup dalam tekanan. Bertahun-tahun dia itu sepertinya mau kompetisi sama Hana. Aku ini berkompetisi, punya anak, sana anak hamil, punya anak, sana hamil, punya anak, sana hamil, sini mandul. Lihat ya, jangan terus seperti itu. Kita tidak selamanya boleh tinggal dalam kegagalan. Kita tidak boleh tertekan walaupun doa kita belum dijawab Tuhan. Kelihatannya ya, yang wanita tobat diajak jalan-jalan, tidak usah tertekan. Yang ketiga yaitu Hana itu sudah lelah, capek ya. Bertahun-tahun dia nangis, air matanya keluar kok belum lihat hasil. Mau hamil punya anak aja Tuhan tidak buka-buka, sementara yang dosa kok dibuka-buka jalan. 3 hal ini yang membuat kita hari ini, yuk bertekunlah dalam prosesnya Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Hana itu semakin dia bertekun, dan ayat ke-18-nya ini titik baliknya Hana. Waktu dia tidak terus-menerus hidup di dalam kegagalan, tekanan, dan rasa capek, lelah, maka ayat 18 ini titik baliknya ya. Sesudah 1 Samuel 1 ayat 18, sesudah waktu Hana move on, Tuhan ingat akan Hana. Jadi kalau saudara tidak move on, saudara tidak bisa terus move on hari ini, bertekun di dalam rasa proses rumah tanggamu, engkau tetap tinggal dalam kegagalan, engkau tetap tinggal dalam tekanan, engkau tetap tinggal dalam rasa capek, engkau tidak akan melihat mujizatnya Tuhan. Waktu kita hari ini bangkit, move on, tidak lagi hidup dalam kegagalan, tekanan, dan rasa capek, Tuhan ingat akan Hana. Waktu saudara hidup dalam keterpurukan,
sulit untuk lihat mujizat Tuhan. Makanya hari ini yuk sebagai istri yang mau menghormati perkawinan, jangan terus tinggal dalam kegagalan, tekanan dan rasa capek. Tapi Tuhan mau kita move on. Ya, bertahanlah dalam proses rumah tangga. Hari ini move on. Karena dengan move on nanti saudara makin mengenal Tuhan dengan benar. Upanya apa? Hana diberi bonus paketnya surga yang lengkap, ngelahirin anak yang so spesial, Nabi Samuel, nabi yang besar. Itu sebabnya hari ini siapa yang kepingin di-upgrade Tuhan, ya, dalam arti harafiah, arti yang bukan sesungguhnya juga, ya. Nanti ibu-ibu pada berdoa supaya aku dapat Daud. Nah, ya. Tapi percaya paket lengkapnya Tuhan, kita akan di-upgrade jadi istri-istri raja, imam yang menduduki kerajaan. Yang kedua, kita akan mendapatkan yaitu nabi-nabi Samuel. Apa yang kau pikirkan, yaitu hari ini keturunan ilahimu akan menjadi seperti Samuel di akhir zaman. Sementara saudara sendiri akan menikmati kedudukan yang dipromosikan Tuhan. Jadi istri yang biasa-biasa, jadi istri pengusaha mungkin hari ini, tapi lebih hormat jadi istrinya Raja Daud. Dapat imam kerajaan, dapat keturunan ilahi Nabi Samuel. Siapa yang tidak mau? Kita semua lagi berlomba-lomba saudara. Saya tahu bahwa jeripaya saya di dalam mempertahankan rumah tangga saya bukan perkara yang mudah. Bonyok saudara, tetesan air mata, harga diri, rasa sakit. Tapi sejak saya mengerti firman, Tuhan selalu datang dalam hidup saya. Eli, hormati perkawinan. Sudahlah, kalau suamimu cari perkara sama aku, kamu jangan ya. Kamu inilah kita kasih tongkat imam, pegang. Nanti suatu kali hak raja-raja engkau akan dapat. Keturunanmu ilahimu seperti Nabi Samuel di akhir zaman, nabi-nabi yang besar engkau akan dapat. Nabi Samuel kalau nabi besar itu apa? Pekerjaan diberkati, jodoh diberkati, masa depan diberkati. Lah siapa toh ndak bahagia lihat keturunan nabi-nabi Samuel. Anak-anak kita akan dipakai Tuhan seperti nabi-nabi Samuel, seperti Nabi Samuel. Saya juga mau, saudara juga mau tentunya. Tapi saudara harus bayar harga seperti Abigail, seperti Hana. Saudara mau? Ndak enak. Kelihatannya yang nyakiti kita menang di atas angin, ndak apa-apa. Itu lagi cari perkara kok sama Tuhan. Yang penting hari ini kalau suamimu, ketika suami pasanganmu selingkuh dan mulai berubah, jadi kesimpulannya kita tetap menghormati perkawinan. Karena kita mau menghormati Yesus Kristus sebagai saksi di dalam perkawinan kita. Ya, kita adalah partner sekutunya suami kita, seperjanjian sampai maut yang memisahkan. Dan Tuhan itu akan memberkati. Pesan Tuhan, kesatuan dijaga, yaitu keturunan ilahi aku sudah persiapkan. Jagalah dirimu Eli, jangan sampai engkau cari perkara sama aku. Tetap jaga dirimu, tetap hormati perkawinan, yaitu dengan tetap setia Eli kepada suamimu, tetaplah mengasihi pasanganmu, dan tetaplah bertekun dalam proses rumah tanggamu. Move on, semangat, sukacita, ngucap syukur buat apapun pasangan hidup saudara dan saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Tetap semangat berjalan dalam proses dalam perkawinan, karena Tuhan lagi menaruh sesuatu yang berharga, value-nya berharga ketika perkawinan ini menjadi satu kesatuan. Ada imam kerajaan, tongkat raja-raja, keturunan Nabi Samuel yang Tuhan sudah persiapkan buat kita yang bertahan sampai akhirnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran ini. Kami percaya setelah kami dengar firman ini, kami mau menghormati perkawinan kami. Kami tetap akan menjadi solusi dengan kasih. Kami tidak mau lagi pelanggaran
pelanggaran kami hakimi. Kami tetap akan percaya berharap kepada Tuhan yang bisa mengubah pasangan kami. Dan kami tidak akan pernah berbantah lagi. Kami akan mudah berkata maaf. Terima kasih Bapak. Biar kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, yang sakit disembuhkan, yang mengalami keuangan diberkati, yang lagi mengalami masalah rumah tangga dipulihkan. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Berkati, percaya, berkata amin. Happy weekend.